Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai senar atau dawe. Kemudian yang kedua adalah resonansi. Baiklah, kita mulai saja dengan senar atau dawe. Nah, di sini ada gambar gitar. Nah, di mana di sini gitar ini supaya bisa berbunyi, ini kita berikan senar atau dawe. Nah, sekarang bagaimanakah frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawe ini? Menurut Mersenne, ya, frekuensi senar atau F besarnya yang pertama berbanding terbalik dengan panjang senar. Artinya apa? Semakin panjang senar, maka frekuensinya semakin kecil. Tapi semakin pendek senar, maka akan menghasilkan frekuensi yang besar. Yang kedua, berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Artinya apa? Artinya semakin besar, ya, besar penampang senarnya. Yang dimaksud penampang senar itu apa? Yaitu gedenya senar. Jadi kalau senarnya kecil, maka akan menghasilkan frekuensi yang besar. Tetapi kalau senarnya itu besar, ini maka akan menghasilkan frekuensi yang kecil. Jadi berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar atau A. Kemudian berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar. Artinya apa? Kalau bahan senar tersebut, ya, massa jenisnya kecil, ya, massa jenisnya kecil, maka akan menghasilkan frekuensi yang besar. Kalau massa jenisnya besar, maka akan menghasilkan apa? Frekuensi yang kecil. Pada gitar itu kan mulai dari atas itu kecil senarnya, kemudian balik ya, yang atas itu adalah besar, nanti ke bawah semakin kecil, semakin kecil. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yaitu sebanding dengan akar tegangan senar. Jadi kalau tegangannya kita buat kecil, tegangan senarnya, contoh ini misalnya kita petik. Nah, ini kalau kita petik di sini, nah, misalnya di sini ya, maka kalau atau kita petik di sebelah sini tentunya akan berbeda. Kalau kita petik di atas, maka akan menghasilkan frekuensi, ya, frekuensi apa? Yang lebih besar. Nah, di atas berarti frekuensinya lebih kecil. Tapi yang dimaksud dengan tegangan ini adalah kaitannya dengan setelannya ini ya. Jadi kalau ini kita buat tegang dengan cara kita kencangkan bautnya, maka akan menghasilkan frekuensi yang besar. Sedangkan kalau kita buat kendor setelan gitarnya, maka akan menghasilkan frekuensi yang kecil. Nah, dalam persamaan dituliskan dengan F sama dengan, ya, F sama dengan 1/2L akar T per mu kali A. Ini bukan P tapi mu. Nulisnya begini. Ya, ini nulisnya adalah mu. Ini tak betulkan ya. Ini rho bukan rho, maaf, ini rho ya. Ini rho. Nah, gini rho. Ini bukan P tapi rho. Rho itu apa? Ini membacanya adalah rho. Nah, rho itu adalah massa jenis senar. Nah, saya ulang. Jadi menurut Mersenne, besarnya frekuensi pada senar adalah F sama dengan 1/2L akar T per rho kali A.
Ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Seutas senar diperpendek menjadi setengah kali semula. Jika semula senar memiliki frekuensi 200 Hz dan tetap diberi tegangan yang sama, berapakah frekuensinya sekarang? Nah, caranya adalah kita tulis datanya dulu, diketahui ya, L1 ya. L1 ini adalah panjang senar setelah diperpendek, yaitu sama dengan setengah L0 ya. L0 ini adalah panjang senar mula-mula. Nah, kemudian frekuensi mula-mula atau kita sebut sebagai F0 200 Hz. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah tegangannya sama. Ini artinya apa? Artinya T0 atau tegangan mula-mula ini sama dengan tegangan yang telah diperpendek atau T1. Nah, karena senarnya sama berarti massa jenisnya ini sama, ini juga sama dengan ρ1. Nah, kemudian besarnya juga sama. Besarnya juga sama, berarti luas penampangnya sama, A0 sama dengan A1. Nah, sekarang ditanya berapakah frekuensi tegangan, berapakah frekuensi setelah senar diperpendek menjadi setengah kali semula. Nah, sekarang cara menyelesaikannya perhatikan. Berarti kita mulai dengan F1. F1 ini sama dengan 1/2 L1 akar T1 per ρ1 A1. Nah, kita ingat bahwa tadi L1 sama dengan panjang yang dipendek menjadi ini, jadi 1/2 kali L1-nya adalah setengah L0. Terus ini akarnya tetap akar T1 per ρ1 A1. Nah, sehingga ini sama dengan, kan ini 2, ini bisa disederhanakan, jadi menjadi 1/L0 akar T1 per ρ1 A1. Nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwa frekuensi mula-mula ya, yaitu 1/2 L0. Jadi mula-mula itu pakainya kode 0, kalau tadi sudah diperpendek kodenya 1. Akar T 0 per ρ 0 kemudian A0 ini. Nah, kemudian tadi T1 ini ya, yang sebelah kiri ini. Nah, T1 tadi adalah sama dengan T0. ρ1 sama dengan ρ0. Massa jenisnya ini sama karena bahannya sama. Kemudian A1 juga sama dengan A0 karena besarnya sama. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita buat perbandingan ini. Langkah berikutnya ini ya, F1 dibanding F0
sama dengan F1 adalah 1 R0 akar T0 per Rho 0 kali A0. Nah, dibagi ya 1/2 L0 akar T0 per Rho 0 A0 ini. Nah, ini karena sama, ini bisa sederhanakan semuanya. Ini bisa sederhanakan, ini bisa sederhanakan. L0-nya bisa sederhanakan juga, ini juga bisa. Sehingga tinggal ini F1. Nah, kita tahu F0-nya tadi adalah 200 Z. Ini adalah 1 dibanding setengah. Nah, ini bisa ditulis dengan F1/200 sama dengan 1 dibagi setengah, itu sama dengan 2. Berarti F1 sama dengan 2 kali 200. Jadi sama dengan 400, satuannya adalah Z. Nah, jadi ya, frekuensi senar ya menjadi 400 Z. Ya. Nah, sekarang berikutnya saya lanjutkan dengan resonansi. Saya lanjutkan dengan resonansi. Nah, resonansi adalah ya, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang lain. Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda yang lain. Nah, yang perlu diketahui, terjadinya resonansi ini karena kedua benda memiliki frekuensi yang sama. Nah, sekarang contohnya adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini seperti gambar di bawah ini. Nah, ketika gelas diisi penuh oleh air, ya, ketika gelas diisi penuh oleh air, kemudian garpu tala ini digetarkan, ya, ini apa? Belum terjadi resonansi. Tetapi, ya, tetapi ketika panjangnya ini, ketika ini dikurangi seperempatnya, maka akan terjadi suara yang lebih besar. Dan selanjutnya setelah airnya dikurangi lagi menjadi setengahnya, maka suaranya juga menjadi semakin tinggi. Nah, ini bisa kita lakukan percobaan dengan menggunakan kolom udara. Nah, maksudnya bagaimana percobaan ini? Nah, kolom udara ini berisi air. Ya. Kemudian bagian yang ini airnya ini bisa diturunkan dengan cara ini ada selang, nanti bisa diturunkan, dinaikkan sehingga airnya ini bisa turun, bisa naik. Nah, ketika terjadi resonansi pertama, yaitu panjang kolom udara, ini maksudnya kolom udara ya, tidak ada airnya tapi ini kolom udara sebesar 1/4 lambda. Jadi panjang kolom udaranya adalah 1/4 lambda. Ini terjadi resonansi yang pertama, terdengar bunyi yang pertama. Ketika panjangnya belum mencapai 1/4 lambda, itu belum bisa terdengar bunyi. Nah,
kemudian airnya dikurangi lagi. Jadi airnya ini dikurangi, turun di sebelah sini. Dengan cara nanti ini ada selang yang menurunkan. Nah, ketika kolom udaranya mencapai 3/4 lambda, nah kolom udara ini mencapai 3/4 lambda, maka terjadi resonansi yang kedua. Kemudian ketika airnya diturunkan lagi sehingga menjadi 5/4 lambda, maka terjadi resonansi yang ketiga. Atau secara umum dituliskan persamaannya adalah Rn sama dengan 1/4 lambda kali 2n-1, di mana lambda ini adalah panjang gelombang, n ini adalah resonansi yang ke. Nah, jadi tulisnya R1 1/4 lambda, R2 3/4 lambda, R3 5/4 lambda, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Resonansi udara pertama terjadi pada kolom udara 25 cm. Nah, frekuensi Garputala yang dipakai dalam percobaan 400 Hz. Hitunglah cepat rambat bunyi di udara pada saat itu. Jadi perhatikan cara menyelesaikannya. Jadi resonansi udara terjadi pada kolom 25. Ini maksudnya gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini air. Nah, ini kolom udaranya adalah 25 cm. Ini adalah resonansi yang pertama. Jadi diketahui resonansi yang pertama adalah 25 cm. Kemudian frekuensi Garputala yang dipakai, ini berarti di sini ada Garputalanya. Ini Garputalanya, yaitu sebesar 400 Hz. Sekarang ditanyakan adalah berapakah cepat rambat bunyi di udara saat itu. Caranya bagaimana? Kita ingat bahwa resonansi yang pertama ini R1, resonansi pertama yaitu tadi sama dengan 1/4 lambda. Nah, R1-nya kita tahu 25 cm sama dengan 1/4 lambda. Maka lambda sama dengan 4 kali 25 cm sama dengan 100 cm atau sama dengan 1 meter. Ini panjang gelombangnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah cepat rambat gelombangnya. Nah, kita tahu bahwa cepat rambat atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 1 meter, frekuensinya 400 Hz. Maka hasilnya cepat rambatnya adalah sebesar 400 meter per sekon. Ya. Jadi cepat rambat bunyi di udara adalah 400 meter per sekon.
Itu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tanyakan. Sekarang kita lanjutkan dengan resonansi selaput tipis. Nah, selaput tipis itu contohnya apa? Itu selaput tipis contohnya adalah gendang pendengaran telinga kita, itu selaput tipis. Atau bisa pada ini selaput istilahnya ini, kalau kalian pernah melihat gendang yang dipakai untuk dangdut itu kan juga selaputnya tipis. Jadi selaput tipis itu merupakan benda yang mudah beresonansi ya. Jadi selaput tipis itu benda yang mudah beresonansi untuk tiap macam getaran. Nah, yang perlu diketahui bahwa resonansi itu akan terjadi jika satu, frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Jadi resonansi akan terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Maka nanti akan terjadi resonansi ya. Kemudian yang kedua, panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang sumber bunyi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terjadi pada selaput tipis. Jadi resonansi ini dapat terjadi, yang pertama ini apabila frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar, atau panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil ya dari seperempat panjang gelombang sumber bunyi. Dan yang ketiga akan terjadi pada selaput tipis. Selaput tipis contohnya apa? Yaitu gendang telinga kita, atau ini gendang pada musik itu ya, paham dangdut ya. Oke. Sekarang manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi itu apa? Ya, jelas manfaatnya adalah ini, suara kita akan terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Atau suara kentongan menjadi lebih nyaring karena ada rongga udaranya ya. Atau suara bass pada drum band itu juga akan menjadi lebih nyaring karena ada rongga udaranya. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah ini dapat menyebabkan runtuhnya gedung atau kaca jendela menjadi pecah. Ini jadi bunyi bom itu adalah salah satu peristiwa resonansi. Itu bisa meruntuhkan gedung, bahkan dapat menyebabkan pecahnya kaca jendela. Ya, saya kira cukup. Nanti kalau ada kesulitan kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.